Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Dosen Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang, Dr. Insinyur Rohadi MP, menyebut bahwa Gibran menyodorkan program yang konkret seputar pangan dalam debat Cawapres yang berlangsung pada Minggu malam kemarin. Gibran dinilai memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi. Debat calon wakil presiden kedua yang berlangsung pada Minggu malam kemarin mengambil isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa dinilai belum membahas isu strategis dan mendesak. Dalam sesi live stream debat Cawapres yang disiarkan oleh 3 TV kampus yaitu USM TV, UB TV Brawijaya, dan Divia TV, dosen Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang, Dr. Insinyur Rohadi MP, menyebut bahwa Gibran menyodorkan isu seputar pangan yang konkret. Paslon ya Cawapres nomor 2 itu yang kita anggap underdog begitu. Rupanya untuk sesi ini dia lebih konkret dibanding Cawapres 2 yang lain. Baik Caimin maupun Pak Mahfud itu lebih agak general, masih abstrak, belum konkret. Tetapi yang ditawarkan Mas Gibran ini lebih konkret begitu ya. Ini barangkali karena capresnya Pak Prabowo yang dulu sebagai Ketua Umum HKTI, barangkali informasi dari sana lengkap. Ya, tadi disinggung tentang urban farming, smart farming, ya, smart farming. Kemudian ada hilirisasi di sektor pertanian. Kemudian juga ada mekanisasi. Jawaban-jawaban dari Mas Gibran ini seakan-akan untuk menghadang ketika diserang di food estate. Ini loh jawabannya kan begitu, ya. Jawabannya begitu. Nah, kemudian justru isu-isu yang mestinya kekinian itu kurang disinggung oleh Gibran, Cak Imin maupun Prof Mahfud, tetapi disinggung sekali lagi oleh Mas Gibran. Seperti apa? Misalnya tentang IoT, bahwa kita bisa meningkatkan produksi ya dengan memanfaatkan teknologi yang terkini IoT, bahwa teknologi itu bisa untuk monitoring variabel-variabel di sektor pertanian, di sektor perikanan, untuk monitoring pH, monitoring tingkat salinitas garam, bisa monitoring apapun variabel-variabel yang terkait dengan produksi pertanian, terkait dengan industri di sektor pertanian, itu bisa dimonitor dengan teknologi IoT. Bahkan mungkin ke depan berkembang lagi tidak IoT, tetapi Internet of Everything kan begitu. Dalam sesi debat tersebut, Rohadi juga menilai bahwa ketiga calon wakil presiden memiliki fokus tersendiri dalam melihat isu pangan yang ada. Isu-isu tentang pupuk, tentang bibit ini menurut saya sudah klasik ya begitu. Tetapi alternatif untuk pertanian ke depan di saat ancaman atau di saat isu-isu perubahan iklim itu. Jawaban dari Caimin juga kurang fokus. Kalau Prof Mahfud karena dia di pakar hukum lebih ke aspek penegakan hukum. Tapi sesungguhnya tadi ada jawaban dari Caimin yang bagus. Sesungguhnya regulasi di sektor pertanian terkait dengan konversi lahan, ya, kemudian undang-undang tentang asuransi, undang-undang tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan garansi, memberikan gagal panen begitu, itu sesungguhnya sudah ada, ya. Bahkan pernah saya terlibat di pembuatan perda di Jawa Tengah itu tentang ganti rugi manakala petani itu mengalami kerugian. Semua sudah ada, tinggal memang implementasi dan penegakan itu yang memang
menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang sulit begitu ya. Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Total sebanyak 8.249 bidang tanah disertifikatkan melalui program PTSL yang didanai oleh APBD. Ditargetkan program ini akan rampung pada bulan Januari. Penyertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kota Semarang hampir rampung. Tinggal tersisa 1% bidang tanah di Semarang yang belum bersertifikat. PTSL merupakan program nasional yang berlangsung hingga 2025 mendatang. Di Kota Semarang, masih ada 1% atau sekira 1.500 bidang tanah yang belum bersertifikat. Pada tahun sebelumnya, program PTSL menggunakan anggaran pemerintah daerah. Adapun pada 2023 lalu, Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menyelesaikan penyertifikatan tanah melalui program PTSL yang didanai APBD sebanyak 8.249 bidang tanah. Ya, hari ini kami mungkin sudah ke putaran yang roadshow-nya yang ke-6 gitu ya. Jadi sejak sejak beberapa waktu yang lalu kami menyerahkan PTSL ini adalah merupakan hak dari masyarakat. PTSL ini untuk di tahun 2023 ada 8.600. Kenapa PTSL ini diserahkan oleh pemerintah kota? Karena proses PTSL ini untuk anggarannya pemerintah kota menghibahkan senilai 25 miliar pada tahun 2023. Sehingga alhamdulillah sudah bisa terrealisasi 8.600 sertifikat. Ada di 16 kecamatan dan yang sudah kami serahkan bersama dengan BPN ini ada di 8 kecamatan. Jadi ada kecamatan Candisari, kemudian kemarin kami menyerahkan di Semarang Barat, Ngalian, Tugu, terus tadi pagi siang ini kita menyerahkan di Semarang Timur, Semarang Selatan, kemudian yang di sini adalah Pedurungan dan Gayangsari. Tinggal lagi ada 7 yaitu di Tembalang, Gunung Pati, Banyumanik, kemudian Mijen, kemudian besoknya ada 8 ya, kemudian 1 ada di Gajah Mungkur, hari Jumat itu Gajah Mungkur, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Geno. Nah, diharapkan ini bisa menjadi satu. Tadi Pak Kepala BPN kan menyampaikan sudah punya rumah atau tanah itu yang berkekuatan hukum. Bertempat di Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang, sebanyak 1.100 sertifikat tanah diserahkan pada Kamis yang lalu. ITA menargetkan bahwa penyerahan sertifikat akan rampung pada Jumat ini. Jadi besok Kamis kami ada di 4 kecamatan yang tadi saya sampaikan, yaitu Tembalang, Banyumanik, Gunung Pati, Mijen. Kemudian hari Jumat kami ke Gajah Mungkur, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Geno. Jadi sisanya sejumlah itu kita, karena itu malah yang banyak-banyak. Jadi kayak Gunung Pati itu 1.000, kemudian Geno itu 700, di Gajah Mungkur itu sekitar 700 juga. Jadi yang terakhir itu juga banyak. Jadi insya Allah 8.600 minggu ini sudah selesai. Karena kami juga memberikan keringanan kepada masyarakat apabila, makanya kami kejar karena 1 bulan ini kita memberikan diskon atau keringanan untuk bayar BPHTB itu 30%. Sehingga kita kejar agar masyarakat juga bisa menyiapkan sehingga bisa mendapatkan keringanan untuk pembayaran BPHTB. Menjadi salah satu langkah untuk mempromosikan budaya Jawa, mahasiswa pariwisata Universitas Semarang menggelar Pesta Jawa pada Jumat yang lalu. Acara ini juga menampilkan berbagai macam pertunjukan, mulai dari stand-up komedi Jawa, karawitan, serta tari dan juga ketoprak. Merupakan implementasi mata kuliah Bahasa Jawa sekaligus ajang untuk mempromosikan budaya lokal, mahasiswa program studi S1 Pariwisata Universitas Semarang semester 2, semester 3, dan semester 5 berkolaborasi menyelenggarakan pentas Jawa di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Jumat yang lalu. Outputnya jelas untuk pertunjukan saat ini jangka pendek mereka menyajikan sebuah pagelaran. Pertama adalah karawitan, konser karawitan, yang kedua adalah tari, yang kedua ada ketoprak, dan juga ada MC Bahasa Jawa, karena ini juga bagian dari mata kuliah Bahasa Jawa.
Namun untuk tujuan dalam jangka panjang ini tentunya sebagai bekal mahasiswa pariwisata yang nantinya akan membawa atau menyelenggarakan event dalam pariwisata kebudayaan ke event lokal. Mereka sudah pernah berproses. Oh, ternyata menyelenggarakan event kebudayaan itu seperti itu. Menjadi pengisi acara seniman itu seperti itu. Menyelenggarakan acaranya ternyata nggak mudah, sehingga mereka nanti kalau nyemplung di dunia usaha itu sudah tidak kaget begitu kira-kira. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Prodi Pariwisata menampilkan berbagai macam pertunjukan, mulai dari stand-up komedi bahasa Jawa, karawitan yang membawakan lagu Kepogiro dan Suweo Rajamu, tari, hingga kesenian ketoprak yang membawakan cerita Sri Wuning dan Adipati. Acara ini menjadi pentas pertama dan diharapkan akan menjadi kegiatan tahunan yang diadakan untuk mempromosikan budaya Jawa. Salah satu mahasiswa Prodi Pariwisata, Yesa Tampu Bolon, mengaku senang dan tertarik atas penyelenggaraan pentas Jawa ini. Excited sih karena pentas pertama Prodi Pariwisata juga kan, jadi apalagi aku tuh sebenarnya bukan orang Jawa juga, jadi ketika disuruh nari Semarang itu tari Jawa itu aku semangat banget karena menurut aku juga pentas kayak gini kan juga bisa mengangkat nama pariwisata. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Berinovasi, membangun negeri. Mirsa mengawali perjalanannya di Semarang, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat atau Kopi Soda resmi dibuka di Yogyakarta. Dalam acara peresmiannya, Kopi Soda juga turut melaunching Kitab Faid Ar-Rahman karya Kiai Soleh Darat. Komunitas pecinta Kiai Soleh Darat atau Kopi Soda cabang Yogyakarta resmi dibuka sekaligus launching Kitab Faid Ar-Rahman karya Kiai Soleh Darat, tahqiq Dr. Habib Kamil MAG.
dan peresmian gedung PPL LSK Ar-Rahman Banguntapan, Bantul pada minggu yang lalu. Ketua Umum Kopisoda Dr. Kiai Haji M. In'am Muzzaidin MA yang lebih akrab disapa Gus In'am berharap melalui Kopisoda Yogyakarta dapat memberikan manfaat bagi umat Islam. Kita dari Kopisoda Semarang telah melunching Kopisoda Yogyakarta. Ini cabang Kopisoda yang ketiga. Jadi ada Salatiga, ada Demak, ada Yogyakarta. Dengan harapan dengan dibukanya Kopisoda di Yogyakarta, semoga pemikiran Kiai Soleh Darat semakin bisa memberi manfaat kepada semua umat Islam. Semua karya-karya beliau bisa dinikmati oleh para pecinta Kiai Soleh Darat, lebih khususnya para peneliti, sehingga mereka bisa mendapatkan kajian-kajian tentang keislaman, baik itu tafsir, fikih, tauhid, kemudian hadis, ada juga kajian tentang ulumul Quran. Silakan semuanya bisa diakses di KTP Kiai Soleh Darat yang totalnya kurang lebih ada 16 karya. Sehingga di Jogja dengan ditunjuknya sebagai ketua Pak Dr. Habib nanti akan mempelopori kajian-kajian Kiai Soleh Darat yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Pada kesempatan ini Gus In'am mengupas kitab-kitab Majmu'at Asy-Syariah halaman 58 tentang rukun sholat serta menjelaskan tentang niat secara detail. Ketua Kopisoda Cabang Yogyakarta Dr. Habib Kamil MAG mengatakan bahwa kitab Faid Ar-Rahman merupakan karya masterpiece Kiai Soleh Darat Semarang yang mengandung mutiara terpendam dalam konteks tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Tujuan dari tahqiq Faidur Rahman ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa membaca dan memahami isi dari kitab Faidur Rahman. Mengingat kitab Faidur Rahman ini merupakan kitab yang sangat berharga. Dia adalah sebuah mutiara yang selama ini terpendam, yang berasal dari Nusantara pada abad 19 yang dikarang oleh seorang tokoh besar bernama Kiai Soleh Darat. Nah, keistimewaan Faidur Rahman ini sangat penting, sangat berharga untuk kita ketahui semuanya. Mengingat tafsir Faidur Rahman ini merupakan sebuah tafsir yang sangat istimewa, berbeda dengan tafsir-tafsir yang selama ini beredar. Pemirsa, mahasiswa Universitas Semarang berhasil menyumbangkan 1 medali emas dari nomor bergu putri untuk cabang bulu tangkis Jawa Tengah dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Prestasi ini juga turut menunjukkan keseriusan USM dalam membibit atlet-atlet muda yang berbakat. Selengkapnya akan terangkum dalam Kata Mahasiswa. Dan berikut liputannya untuk Anda. Nama aku Jovika Vandaria. Asal aku dari Manado. Sekarang aku semester 7. Terus sekarang kegiatannya latihan sambil lagi KKN. Perkenalkan, nama saya Ferdian Alfajri Bediona. Asli saya dari Riau. Udah mau masuk 10, Mas. Saya Panadi Cahyono, asal saya Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Juara kalau yang perorangan aku juara yang ganda campuran aku juara 3. Terus ini yang ganda putri juga juara 3. Terus ini yang beregu putri juara 1. Untuk beregunya saya juara 2. Untuk ganda campurannya juara 3. Kalau saya juara 2 beregu putra. Latihan sih sebelum Pomnas itu kayak sebulan 2 bulan sebelum Pomnas kita sehari tuh bisa 2 kali latihan, terus latihan fisik, terus latihan teknik juga. Tapi 2 minggu sebelum berangkat itu lebih ke latihan teknik aja sih. Ya pengalaman enak sih. Terus musuhnya juga kuat-kuat dari luar pulau ya kan. Nah itu aja sih, Mas. Mula cinta badminton, nonton di TV
nonton di TV. Awal mulai itu nonton di TV, terus pas masih umur 5 tahun apa ya? Iya 5 tahun nonton badminton, terus kok kayak suka. Akhirnya awal-awal main tuh kayak cuma di depan-depan rumah gitu, terus akhirnya diikutin orang tua ke klub kecil yang di Manado. Dari ngelihat teman-teman main badminton, terus diajak papa ke GOR, akhirnya ikut klub di PB kecil dulu, ya. Baru lari ke Jawa, masuk klub besar. Ya kalau suka badminton tuh dari kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD baru mulai nekunin badminton. Dari kelas 5 SD itu udah mulai latihan sampai sekarang. Pertama nyaman dulu mas ya, nyaman. Habis itu ya di sini juga maksudnya ikut bulu tangkis bisa menghasilkan juga mas. Habis itu prestasi-prestasi juga kan. Ya sampai sekarang masuk ke universitas juga melalui bulu tangkis gitu. Mungkin karena emang udah hobi dari kecil, jadi kayak seneng aja, seru ya. Mungkin emang latihannya emang capek, tapi dari capek itu kalau misalnya kita turnamen, kalau juara kita bisa dapat penghasilan juga. Awalnya tuh coba-coba mas, coba-coba ya karena orang tua juga sih, karena papa kemarin maksain, terus mulai terus udah mulai juara baru seneng banget sampai sekarang. Support ya banyak sih, dari suplemen, terus support dari dosen-dosen ya juga, ya gitulah mas. Terus juga kuliah juga enak, dikasih izin lah. Kita juga dikasih fasilitas buat latihan tiap hari untuk persiapan Pomnas, pagi sore malahan. Habis itu ya untuk pengalaman yang di sana ya, apalagi kita mainnya bergu kan, jadi dapat pengalaman baru ya. Caranya untuk cara buat kekompakan bareng-bareng sama teman-teman, kecuali individu kan. Kalau individu beda, dia sendiri. Kalau misalnya kelompok, jadi kita harus main tim, harus kompak ya. Target ke depan mungkin kalau buat turnamen besok bisa dapat emas targetnya. Dulu daftar USM itu jalur prestasi, ya beasiswa. 100%. Jalur prestasi, beasiswa. Beasiswa bulu tangkis. Ya. Berapa persen? 100%. Enak, dari 1 sampai 10, 1000 kayaknya mas. 9. Iya, 9. Kalau saya ngerasa 9 sih. Ya. Ya untuk yang baru masuk USM atau belum masuk, pengen masuk USM ya terus semangat, apalagi dikasih fasilitas yang lengkap di USM. Itu aja. Kalau buat adik-adik SMA, kalau misalnya mau masuk USM, mau dapat beasiswa, itu mungkin harus lebih rajin latihannya sih. Terus lebih diasah lagi skill badmintonnya, teknik-tekniknya, biar kalau misalnya pas lagi event ya bisa juara. Kalau adik-adik yang di luar, kalau sudah pengen ngambil kuliah, ya daftar aja ke USM, nggak usah. Maksudnya kalau ada prestasi, pasti USM terima. Ya. Usai melakukan rapat koordinasi dengan KPU Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora langsung menggelar rapat koordinasi terkait penetapan jadwal kampanye terbuka. Penetapan jadwal rapat umum dilakukan dalam upaya menghindari gesekan antar pendukung paslon. Menghadapi tahapan kampanye terbuka yang sesuai jadwal yakni tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora langsung melakukan penetapan jadwal rapat umum kampanye terbuka. Rapat dihadiri oleh Ketua Bawaslu Blora, Polres Blora, Kodim 0721 Blora, Setda Blora dan seluruh ketua parpol serta perwakilan pemenangan Capres.
Selain itu juga menyampaikan jadwal ke stakeholder terkait, juga menghindari gesekan antar pendukung paslon. KPU Blora berharap bisa dipedomani oleh seluruh peserta pemilu dan tim pelaksana kampanye. Rapat juga memperhatikan tempat yang diperbolehkan untuk kampanye, yakni di lapangan dan stadion yang sesuai SK KPU Blora tentang lokasi kampanye. Oh ya, ini KPU Kabupaten Blora tengah melakukan rakor penyusunan jadwal kampanye dengan metode rapat umum, atau mungkin sering disebut rapat terbuka ya. Ini kita menyampaikan jadwal yang sudah kita rakorkan di KPU Provinsi kemarin, dan ini kita sampaikan kepada stakeholder terkait, kemudian dengan peserta pemilu. Ya, ini untuk menghindari juga jadwal ini gesekan, artinya nanti diatur oleh KPU dengan skema satu hari, dimulai tanggal 21 Januari hingga 7 Februari. Nah, untuk tanggal 8, 9, 10 itu nanti agak berbeda, karena di tanggal 9 ada paslon yang tidak menggunakan Jawa Tengah sebagai tempat rapat umum. Nah, ini kami berharap bahwa rapat jadwal atau rapat umum ini bisa dipedomani oleh semua peserta pemilu dan tim pelaksana kampanye di Kabupaten Blora. Ini berarti nanti untuk yang kampanye terbuka, Mas? Iya, untuk kampanye terbuka. Ini lokasinya ada di lapangan, dan stadion. Nanti juga tergantung nanti kita sesuaikan dengan SK KPU Kabupaten Blora tentang lokasi kampanyenya. Usai penetapan kampanye terbuka, setiap parpol diminta untuk menandatangani hasil rapat. Setelah jadwal disepakati, seluruh peserta pemilu untuk bisa mengikuti jadwal tersebut. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Blora. Kunjungan kerja ini juga dibarengi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka gerakan peningkatan produksi pangan nasional. Saat melakukan kunjungan kerja, Menhan Prabowo Subianto juga mengakui kinerja Bupati Blora Arif Rohman adalah seorang kesatria daerah yang memperjuangkan hak para petaninya melalui program yang dimiliki. Acara yang berlangsung dihadiri beberapa tokoh penting di Jawa Tengah, meliputi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang diwakili oleh Pangdam 4 Diponegoro Semarang, jajaran Direksi PT Pupuk Indonesia, jajaran Forkopimda Semarang, Bupati Blora Arif Rohman, dan jajaran Forkopimda Blora. Tak luput juga dengan penyuluh pertanian sekabupaten Blora dan lembaga masyarakat desa hutan se-Jawa Tengah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui Bupati Blora Arif Rohman ini salah satu prajurit dan kesatria hebat yang sudah dikenali sejak lama. Dulu saat dia berkecimpung di pusat, kerja kerasnya sudah terlihat. Prabowo memberikan pujian ke Bupati Blora Arif Rohman telah sukses memimpin para petani dan peternak di Blora dengan program-program yang digagas. Bahkan mampu menjadi penghasil produksi padi nomor 5 se-Jawa Tengah dan produksi jagung terbanyak nomor 2 se-Jawa Tengah. Kita harus swasembada pangan dan beliau sanggup untuk Indonesia, untuk mengelola dan mengatur sehingga Indonesia akan swasembada pangan. Rakyat kita akan produksi pangannya sendiri. Rakyat kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak perlu mengimpor dan kita tidak perlu tergantung dengan bangsa lain. Karena saya di sini diundang sebagai Menteri Pertahanan, saya tidak boleh terlalu pidato yang mengarah ke kampanye. Nanti saya dimarahin lagi. Sorry ya. Enggak, ini benar-benar bukan kampanye. Saya sebagai Menteri Pertahanan, tapi saya juga sebagai patriot. Saya sebagai mantan prajurit. Saya tidak rela rakyat saya miskin. Saya tidak rela melihat kekayaan bangsa Indonesia tidak sampai ke rakyat Indonesia, saudara sekalian. Prabowo berharap ke depannya Indonesia mampu menjadi salah satu negara swasembada pangan, serta tidak lagi melakukan impor beras dari luar negeri lantaran di Indonesia hasil panen petani sudah mencukupi. Pemirsa, sebanyak 40 negara di seluruh dunia akan menggelar pemilu sepanjang tahun 2024. Angka ini tergolong jumlah yang cukup tinggi. Kemajuan teknologi, terutama dalam kecerdasan buatan generatif, dikhawatirkan akan memperuncing polarisasi di masing-masing negara penyelenggara dan memperparah penyebaran disinformasi. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangladesh menjadi negara pertama yang menggelar pemilu pada 2024, yaitu pada 7 Januari. Pemilu yang diboikot oposisi ini dimenangkan Sheikh Hasina, yang menjadi Perdana Menteri Bangladesh untuk masa jabatan kelimanya. Because of the absence of the mainstream opposition parties in the election, the new government will have great challenge in terms of establishing its political legitimacy. Tak lama setelah itu, pada 13 Januari, Taiwan menggelar Pilpres, dimenangkan Lai Ching-te dari Partai Demokratik Progresif. Pemilu yang juga dipantau di Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. 40 lebih negara mengadakan pemilihan umum sepanjang 2024. Indonesia, seperti kita ketahui, menggelar Pilpres dan juga pemilu anggota legislatif pada 14 Februari. Lalu di Amerika Serikat, Pilpres berlangsung pada 5 November, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, yaitu seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat. Analis mencermati salah satu ancaman terbesar dalam masing-masing pemilu adalah disinformasi, terutama menggunakan teknologi kecerdasan buatan generatif yang telah terlihat tahun sebelumnya dalam pemilu Argentina, isu yang juga disorot dalam pertemuan World Economic Forum di Davos. The potential impact on elections worldwide over the next 2 years is significant, and that could lead to elected governments' legitimacy being put in question. And this, in turn, could, of course, threaten democratic processes, lead to further social polarization, riots, strikes, or even intrastate violence.
Negara industri maju dengan demokrasi relatif mapan tak luput dari disinformasi. Pilpres AS sebelumnya pada 2020 adalah yang paling berbahaya bagi jurnalis. And that security is both in person, whether you're covering rallies or things of that nature, candidate events. That has become a deeper issue. And then there is online security. Iklim politik setelah itu juga tak banyak membantu memulihkan kepercayaan publik kepada pers. Press freedom is enshrined in the First Amendment, but we are experiencing a political moment where a lot of politicians seem to be questioning the value of an independent media and of journalism as an institution. Lagi, teknologi AI generatif dikhawatirkan semakin memperkeruh situasi. Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem. And journalists are very concerned and worried about dealing with deep fakes, with misinformation, with disinformation. We think it's imperative that every reporter, frankly, become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives. International Center for Journalists tengah mengembangkan panduan bagi wartawan untuk memerangi disinformasi. Selain itu, upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap media juga dianggap kunci. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.